Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Firmansyah dari Dompet Duafa Volunteer. Saat itu ikut penyaluran tebar hewan kurban di Pulau Mesah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Naik pesawat sekitar 2,5 jam untuk bisa sampai di Bandara Labuan Bajo. Selanjutnya kita menempuh perjalanan darat lagi untuk ke pelabuhan, lanjut naik kapal. Ini mungkin orang-orang taunya naik kapal pesiar yang bagus ya. Ini kita harus naik kapal kayu yang bahkan kita nggak bisa ngobrol sama teman sebelahnya karena bunyi dieselnya kenceng banget. Dan itu terombang-ambing lumayan seru lah ya dengan arus yang lumayan tinggi, sekitar 1 jam untuk bisa sampai ke Pulau Mesah, salah satu pulau terpadat yang ada di Kepulauan Labuan Bajo. Oke, titik penyaluran tebar hewan kurban Dompet Duafa di sana ada di 3 pulau. Yang pertama di Pulau Mesah, selanjutnya ada Pulau Rinca dan juga Pulau Papagarang. Memang mata sangat dimanjakan dengan pemandangan laut di daerah timur Indonesia yang sangat mempesona. Setibanya kami di Pulau Mesah, itu langsung ada penyambutan melalui tarian adat ya, tarian adat khas dari suku Bajo. Nah, setelah selesai kegiatan tarian sambutan itu, kita diolesi bedak dingin ya. Itu salah satu bedak khas dari daerah Pulau Bajo sana. Nah, di hari kedua, karena kegiatannya lumayan panjang, kita ada kegiatan teaching ya. Kita mengajar, menginspirasi para siswa SD di sana. Hari yang dinantikan ya, kita ada kegiatan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah, Dompet Duafa diberikan amanah untuk menyalurkan hewan kurban di sana sebanyak 9 ekor sapi saat itu yang kita potong bersama dengan masyarakat di sana. Itu bener-bener semua masyarakat kumpul ya, satu lapangan bola itu bener-bener banyak banget orang kumpul. Dan yang paling seru adalah pemotongan hewan kurban ini berjalan dengan lancar dan pembagiannya tidak menggunakan kantong plastik sama sekali. Jadi masyarakat membawa wadah dari rumah untuk mengambil daging di tempat pemotongan lalu dibawa pulang. Jadi zero waste banget ya, nggak ada sampah plastik yang dihasilkan. Ada kejadian menarik dan seru menurut saya saat penyaluran hewan kurban ke Papagarang. Saat perjalanan ditemani dengan senja, matahari yang kian terbenam ya, wah itu cantik banget ya. Matahari di ujung timur Indonesia. Kita menikmati itu, sampai di lokasi benar-benar sudah menjelang maghrib dan sudah mulai gelap. Sampai di lokasi, kita kaget karena ternyata hewan kurban yang kita bawa itu sulit untuk naik ke dermaga. Jadi mau nggak mau memang harus dipisah-pisah lah ya, dipisah-pisah dan dimasukkan dalam satu box gitu kecil untuk bisa diangkut. Dan mulai dari sini kejadian menariknya dimulai. Sampai di pulau itu, tiba-tiba arus listrik hilang. Jadi lokasi itu tuh di Pulau Papagarang itu masih mengandalkan listrik dari diesel dan tiba-tiba itu kami dapat info bahwa di malam hari itu dieselnya rusak. Jadi pulau itu gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali saat kami penyaluran daging kurban di lokasi Pulau Papagarang itu ya. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah saat kami sudah selesai penyaluran, kami mau pulang, ternyata kapal yang kami naiki itu tidak kembali ke Pulau Mesah lagi. Jadi mau tidak mau kita diam di satu pulau itu, tidak ada sinyal, kami tidak bisa berkomunikasi dengan teman kita yang ada di Pulau Mesah untuk menginfokan bahwa kami tidak bisa pulang karena tidak ada kapal gitu. Bahkan ada beberapa tim kita ya dari Dompet Duafa yang juga sempat nangis panik karena kebingungan. Kita terdampar di Pulau Papagarang. Tadi bilangnya bisa pulang naik kapal, ternyata nggak bisa. Alhamdulillah sekitar jam 10 malam kami dijemput di tengah kegelapan malam, di tengah ya ketakutan gitu, kami akhirnya berhasil bisa pulang. Alhamdulillah seluruh tim sehat, seluruh tim selamat, dan yang terpenting adalah seluruh amanah hewan kurban titipan dari para pekurban di Dompet Duafa bisa tersalur kepada para penerima yang berhak menerimanya. Jadi ada satu momen kita tuh bawa daging hewan kurban untuk nganterin ke rumah-rumah warga. Kami bertemu sama salah seorang warga yang kondisinya memang tidak bisa keluar rumah. Kondisinya di rumah dan kami hantarkan itu ke rumahnya beliau dan ada wajah antara bercampur sedih dan bahagia ya kala itu ya. Dan setelah kami kulik kenapa menangis gitu saat itu ya, kondisinya lumayan haru, kenapa menangis, dan ternyata
warga tersebut berpikir gini, kan semua orang tuh datang ke satu tempat untuk ngambil hewan kurban, sedangkan kondisi dia ini tidak bisa berjalan, tidak bisa keluar rumah. Dia sudah berpikir, oh kayaknya saya nggak bakal dapat deh, saya nggak akan merasakan hewan kurban. Dan saat tim dari Dompet Duafa datang ke rumah, nah dia ngerasa senang bahwa ternyata, Dompet Duafa juga mengantarkan hewan sampai ke rumah ya. Saya kira hanya orang-orang yang datang ke lokasi pengambilan saja yang bisa dapat hewan kurban, tapi juga untuk warga-warga yang kondisi tidak mampu keluar rumah karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan juga diberikan pelayanan terbaik dengan menghantarkan hewan kurban sampai ke rumah mereka. Dan salah satu hikmah yang saya rasakan ya dalam penyaluran tebar hewan kurban bersama dengan Dompet Duafa ini, mungkin buat kita-kita yang tinggal di kota ngerasa pemotongan hewan kurban itu jadi biasa ya, dan bahkan mungkin teman-teman juga ngerasain berkilo-kilo daging itu bisa berhari-hari berada di freezer kulkas kita gitu. Dan dengan penyaluran sampai ke pelosok desa ini, saya malah ngerasa, wah ternyata penting banget ya kita memang menyalurkan hewan kurban tuh bukan, memotong hewan kurban bukan di dekat rumah aja gitu. Kita bisa titipkan kepada lembaga yang memang terpercaya dan dia bisa nyalurin ke desa-desa yang mungkin tidak bisa kita jangkau. Kebayang dong, di rumah yang mungkin bisa berkilo-kilo itu numpuk, menjadi kebahagiaan tersendiri untuk warga-warga yang mungkin bisa jadi tidak ada pemotongan hewan kurban jika tidak kita yang memberikannya. Kurban mendekatkan bagi saya pribadi adalah momentum kurban ini jadi kayak satu momentum untuk saya selalu mengingat almarhum Bapak ya. Karena memang salah satu pesan Bapak, jangan lupa berbagi dan jangan berhenti berbagi. Dan momentum kurban ini saya niatkan untuk setiap tahun sebisa mungkin diusahakan untuk bisa ikutan kurban. Dan saat saya melihat foto-foto hewan itu berangkat menuju desanya, saat melihat hewan itu dipotong dan daging itu dibagikan ke warga, saya merasa ada kehadiran almarhum ayah saya di setiap momentum itu.